Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Parawansa SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rizal SPD GR. Beliau merupakan guru sosiologi di UPT SMA Negeri 11 Sinjai. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum nantinya saya melakukan observasi kelas. Baik, Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini Pak Rizal? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik ya. Baik Pak Rizal, hari ini kita akan melakukan pra-observasi, di mana di kegiatan pra-observasi ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak sebelum saya melakukan kegiatan observasi kelas, di mana nantinya saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Pak Rizal di dalam kelas. Jadi gunanya pra-observasi ini bagaimana Pak Rizal, saya mengetahui kegiatan Pak Rizal yang akan Anda lakukan, kemudian bagaimana persiapan Pak Rizal di dalam supervisi nantinya, sehingga proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu mulai terlihat ya dari sekarang, jadi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Dan apa yang ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, saya tanyakan kepada Pak Rizal. Kira-kira Pak Rizal, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Ya, tujuan pembelajaran saya itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tindakan sosial. Jadi peserta didik mampu menjelaskan tindakan sosial itu seperti apa ya? Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai nantinya, atau yang ingin Bapak lakukan pada saat observasi kelas? Baik, untuk area pengembangannya seperti apa? Untuk area pengembangan, untuk di materi ini saya lebih memfokuskan di pengetahuan atau psikomotorik. Bagaimana siswa nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, atau lebih khususnya di lingkungan sekolah dulu dia mengidentifikasi, sehingga menguji pengetahuan dan kemampuan siswa. Kasih. Oh iya, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai nantinya itu dari pengetahuan, atau bagaimana siswa mampu melakukan observasi tentang pengembangan sosial emosional seperti itu ya di lingkungan sekolah. Nah, Pak Rizal, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran ya, strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang ingin Bapak lakukan itu, baik untuk strategi yang digunakan adalah pembelajaran pengembangan di ranah pengetahuan, seperti apa Pak Rizal? Oke, berbicara masalah strategi, berarti kita lebih mengacu kepada model dan metode pembelajaran. Mungkin model pembelajaran yang ingin saya pakai itu PBL atau Problem Based Learning. Dan untuk metode ya saya tetap pakai untuk dari tahap awal itu, untuk itu bagaimana siswa mengidentifikasi, berarti menganalisis. Kedua, saya membentuk kelompok siswa untuk mengetahui, saya membentuk kelompok secara random untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan menganalisis tindakan sosial yang ada di lingkungan. Yang ketiga, tetap metode ceramah dalam artian memberikan penguatan seketika siswa masih ada yang belum paham tentang apa yang menjadi tindakan sosial itu sendiri. Iya, jadi ya Pak Rizal ya, di dalam observasi kelas nanti Pak Rizal akan melakukan sebuah pembelajaran di mana metode dan model yang digunakan dalam pembelajaran itu terkait dengan PBL. Nah, di dalam proses pembelajaran Pak Rizal itu Anda melakukan pembelajaran ya metode ceramah. Ya, metode ceramah untuk menguatkan pemahaman siswa kita ya. Namun di sela-sela metode ceramah itu Bapak juga membuat sebuah diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok itu bagaimana siswa mampu menganalisis tentang materi yang Bapak
sampaikan tadi. Nah, kira-kira kapan ini Pak Rizal akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa, kemudian jam keberapa dan kelas apa? Pembelajaran saya lakukan di hari Minggu depan, hari Selasa di jam 1.2 di kelas 10.3. Ya, jadi kita akan melakukan observasi kelas di hari Selasa depan. Kemudian jamnya jam pertama dan jam kedua itu di kelas 10.3 ya. Ya, baik Pak Rizal ya. Jadi Pak Rizal, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Pak Rizal hadapi. Nah, Pak Rizal, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi kelas atau pembelajaran di dalam kelas itu, kita akan melakukan percakapan. Ya, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi, di mana di kegiatan pasca observasi itu nanti kita akan berbincang dan akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, jadi sebelum kita akhiri Pak Rizal, apa yang mungkin Bapak Rizal dapatkan atau peroleh dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Oke, dari hasil percakapan untuk hari ini banyak pembelajaran ya yang saya dapatkan, yang setidaknya saya bisa memahami bahwa dalam proses pembelajaran yang paling utama kita persiapkan adalah modul belajar atau biasa dibilang RPP itu, dan kita harus memang mengetahui bahwa metode dan model dan teknik atau cara yang kita mau jalankan di proses pembelajaran itu kita harus lebih paham dan memahami, dan intinya kita harus melakukan observasi awal untuk dengan menyesuaikan dengan materi yang kita ingin laksanakan di kelas itu. Harus sesuaikan dengan materi, dengan model dan metode apa yang cocok untuk materi yang kita terapkan di kelas itu nantinya. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak. Ya, jadi alhamdulillah Pak Rizal ya, dengan adanya percakapan yang kita lakukan hari ini, Pak Rizal lebih banyak mengetahui tentang bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang guru untuk dalam pembelajaran nantinya. Ya, terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, bercakap, kemudian berbagi dengan saya di praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas, insya Allah kita akan lakukan di hari Selasa ya, Selasa depan. Demikian percakapan kita hari ini Pak Rizal. Semoga nanti tidak ada hambatan di dalam proses observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Andi Sania Salsabila, Hafrizal, Agus Haryadi, Tri Atmi Wulandari, Sulfikar. Oke, berarti 2 orang dah hadir ya. 2 orang dah hadir, kita doakan semoga cepat sembuh temannya. Oke, kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Silakan dibuka, dikasih naik buku catatan dan buku paketnya. Oke, perhatikan di halaman 149. 149. Oke.
Oke, untuk hari ini silakan dicatat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk hari ini. Itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tindakan sosial. Sudah dapat membayangkan apa yang dimaksud dengan tindakan sosial. Untuk itu, sebelum membahas lebih detail mengenai apa itu tindakan sosial, coba perhatikan di aktivitas 4.1. Nah, di aktivitas 4.1 itu amatilah lingkungan sekitarmu. Lihat dan catatlah beberapa aktivitas yang masuk dalam tindakan sosial. Misalnya di dalam lingkungan sekitar kita, anggaplah di lingkungan sekitar ini sekolah. Di sekolah, apa sebenarnya masuk dalam tindakan sosial? Misalnya bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Tindakan sosial atau tidak? Tidak. Itu masuk tindakan sosial atau tidak? Tidak. Karena Tidak memengaruhi orang lain. tidak memengaruhi orang lain. Jadi, tindakan sosial adalah yang memengaruhi orang lain atau individu lain. Kalau misalnya kerja bakti tadi, kita melakukan satu kerja bakti? Termasuk. Seperti itu ya. Jadi kita harus paham dulu apa sebenarnya yang membedakan tindakan dengan tindakan sosial. Tindakan sosial terjadi seketika ada bisa memengaruhi orang lain. Sudah dipahami ya tentang tindakan-tindakan sosial yang dapat memengaruhi. Intinya tindakan sosial itu yang bisa yang dapat memengaruhi orang lain. Coba perhatikan di bukunya di halaman 150. Di halaman 150 kan kemarin saya sudah memang bentuk kelompok ya. Kita sudah bentuk kelompok. Jadi kelompoknya tetap itu yang kemarin. Silakan diperhatikan saya kelompok pertama itu di poin yang dijelaskan itu adalah tindakan sosial instrumental. Kelompok kedua itu berorientasi nilai. Kelompok ketiga, kelompok keempat, berarti harus mendefinisikan apa sebenarnya tindakan-tindakan sosial itu beserta contoh-contohnya. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan itu secara kelompok dan memberikan contoh-contohnya. Sebentar kita presentasikan. Jadi oke, kelompok 3 gimana, siap? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke. Jadi kelompok 1 itu materinya adalah tindakan rasional instrumental. Berarti mencari definisi dan contoh-contoh tindakan sosial instrumental. Kalau kelompok 2 adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Kalau kelompok 3 adalah tindakan tradisional. Kelompok 4 tindakan afektif. Berarti saya kasih waktu bisa mencari di referensi-referensi di luar dari bukunya. Bisa mencari di internet, bisa mencari di internet, dimanfaatkan. Saya kasih waktu 15 menit.
Oke, bagaimana nak? Sudah semua? Oke, kalau sudah, saya persilakan dari perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang didiskusikan tadi. Bagaimana kelompok 1 ketuanya? Bisa dibacakan di atas. Minta tolong yang kelompok lain diperhatikan temannya. Oke, silakan berdiri di depan untuk membacakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Hai. Baik, sebelum kita lanjut sebelum saya mempresentasikan hasil kelompok saya, perkenalkan nama saya Dia Fauzia dari perwakilan kelompok 1. Baik, berbicara tentang tindakan instrumental. Tindakan instrumental adalah tindakan yang harus dipikirkan secara matang tujuan dan cara mencapainya. Sedangkan artinya, jika kita ingin bertindak, kita harus memikirnya lebih terdahulu apa yang kita bisa mengambil resolusinya ataukah tidak. Maka contoh dari tindakan instrumental adalah seorang masyarakat yang memilih dilakukan dan dilakukan apa yang dilakukan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan dari kelompoknya Novi. Itu tindakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilakukan pernikahan, kemudian ada juga perayaan hari kemerdekaan, yasinan, pengajian, dan lain sebagainya. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih atas presentasi yang dilakukan oleh 4 kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi bagaimana, kita sudah paham kan tentang jenis-jenis tindakan sosial. Yang pertama tadi dari kelompoknya kelompok 1, Dea Fauzia menjelaskan tindakan rasional instrumental. Nah, jadi sudah paham ya, tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang memperhitungkan kesesuaian hubungan antara cara yang digunakan. Berarti harus berpikir. Cara yang digunakan harus berpikir. Sedikit saya koreksi tadi dari kelompoknya Dia Fauzia yang mengatakan tadi apa? Resolusi. Dari kata resolusi. Bukan di situ resolusi ya, tetapi konsekuensi yang dihadapi. Gitu. Karena kalau resolusi itu, nah seperti itu. Jadi sudah paham ya semua tentang tindakan tradisional. Jadi simpulannya pada hari ini bahwa tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dapat memengaruhi orang lain yang terbagi menjadi tindakan sosial 4, tindakan sosial instrumental, tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan sosial tradisional dan afektif. Oke, jadi sampai di sini sudah dipahami semua? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena waktu juga mau habis. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar materi tentang interaksi sosial. Nah, jadi kita nanti belajar lagi tentang materi interaksi sosial. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi fisabilillah, fastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sedia di tempat, siap. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Firman Parawasa SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 11 Senjai Kabupaten Senjai. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Bapak Rizal sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Adriawan sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Adri. Assalamualaikum Pak Rizal. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tentunya pada kesempatan hari ini kita memiliki tujuan yang sama, baik di percakapan pasca observasi ini. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rizal terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Pak Rizal lakukan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama Pak Rizal ya, sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya rasa sudah baik dan prosesnya juga lancar. Cuma pembelajaran pasti ada kendala yang dihadapi di dalam kelas. Alhamdulillah Pak ya, sudah baik dan berjalan lancar sesuai dengan yang Bapak rencanakan dari di observasi kemarin ya Pak misalnya. Nah, jadi bisa ceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangan yang saya lakukan itu lebih mengacu ke pengembangan pengetahuan, dan langkah-langkah yang saya lakukan waktu di kelas itu, saya bagaimana dari tahapan awal bagaimana siswa bisa suruh untuk menganalisis secara kontekstual metode ataukah materi yang saya ajarkan pada kesempatan hari ini. Baik Pak, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan Pak ya, berkaitan dengan pengetahuan. Nah, jadi menurut Pak Rizal sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan itu sudah tercapai? Alhamdulillah untuk di area pengetahuan, saya rasa secara akumulasi ya keseluruhan dari presentasi itu saya anggap sudah berjalan dengan baik dan tercapai apa yang ingin dicapai di dalam kompetensi pembelajaran pada hari ini. Artinya yang area yang Bapak kembangkan itu sudah tercapai di dalam kelas ya Pak ya. Jadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah, tapi ini Pak Rizal mungkin masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangan di dalam pembelajaran yang menurut Bapak kekurangan itu yang seperti apa yang mungkin bisa Bapak ceritakan kembali? Bicara masalah kekurangan di kelas, mungkin yang paling mendasar yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran pada hari itu, saya kan menggunakan metode yang dalam artian dia kooperatif dalam pengelompokan. Kendalanya itu di pengelompokan itu mungkin secara umum dulu bahasa mengalami ya seperti itu, bahwa biasanya kalau kita kali mengelompokkan itu banyak siswa yang tidak aktif, dalam artian dia lebih mengandalkan kepada kelompoknya ataukah hanya orang-orang tertentu yang orang-orang tertentu yang mengerjakan tugas-tugasnya, dia cuma biasanya siap untuk bertugas atau segala macam. Cuma untuk mencari jawaban itu hanya orang-orang tertentu dalam kelompoknya yang mencari jawaban atau menjadi. Jadi itu tadi kendala-kendala ya yang dihadapi pada saat dalam proses pembelajaran, dan mungkin ini dihadapi
dan ditemukan oleh guru-guru lain juga. Nah, jadi Pak Rizal ada yang Anda sampaikan tadi terkait dengan kendala-kendala itu terkait dengan kurang aktifnya siswa di dalam materi yang disampaikan, termasuk yang di observasi kemarin itu diskusi Pak ya. Nah, masih ada siswa yang masih tidak aktif dalam proses diskusi, hanya mengandalkan temannya seperti yang disampaikan sama Pak Rizal. Nah, jadi kira-kira Pak, mengapa hal seperti ini bisa terjadi di dalam kelas Pak Rizal? Mungkin yang pertama yang paling dasar ya, mungkin karena di pembelajaran vokasi biasanya kan ada beberapa metode-metode atau cara dalam pembagian kelompok. Mungkin pada saat itu cara pembagian saya itu berdasarkan angka ganjil absennya. Maksudnya saya bagi kelompok berdasarkan ganjil genap dalam absen, dan saya bagi berdasarkan kelompok acak dari atas ke bawah. Mungkin saya akan mencoba ke depannya. Itu saya membagi kelompok secara berdasarkan minat dan berdasarkan wilayahnya. Kita pahami bahwa ketika siswa biasanya itu satu daerah, satu kampung, karena kan kita tahu sekolah kita ini banyak daerah asalnya siswa. Jadi kita harus bagi kelompok berdasarkan daerah asalnya. Mungkin itu bisa memacu minat dan semangatnya siswa untuk belajar, sambil kita bagaimana tetap mengawasi dan bagaimana tetap memberikan suatu pemahaman supaya bisa tetap aktif di dalam pembelajaran itu. Jadi seperti itu ya menurut Pak Rizal yang disampaikan tadi terkait dengan kelompoknya, ada yang ganjil genap dan lain sebagainya. Nah, itu juga tadi sudah disampaikan terkait dengan rencana Bapak ke depannya. Nah, kemudian pada saat ini setelah nanti proses pembelajaran Bapak ke depannya. Nah, kemudian pada saat ini setelah nanti proses pembelajaran ke depan ya, Bapak akan menyesuaikan dengan tingkat kenyamanan siswa kita dengan menggunakan gaya belajar yang belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, audio visual dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan Bapak terapkan nanti ke depan Pak Rizal ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak Rizal rencanakan dapat terrealisasi dengan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin Pak ya. Nah, saya akan kapan ini Pak Rizal akan melakukan rencana baik ini? Insya Allah secepatnya, dalam artian ini kan kemarin ini adalah merupakan suatu proses pembelajaran dari saya dalam menerapkan atau memberikan suatu pemahaman kepada siswa. Mungkin ke depannya pada saat pertemuan berikutnya saya akan mencoba apa yang menjadi kendala dari pertemuan lalu, itu saya mencoba perbaiki dan akan saya terapkan di pertemuan berikutnya. Oke, jadi waktunya secepatnya ya Pak. Kalau bisa ya mungkin yang disampaikan tadi Pak Rizal itu di pertemuan berikutnya akan menerapkan rencana Bapak ke depan untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, ya saya tunggu lagi nanti ini praktik baiknya Pak Rizal ya. Saya tunggu hasil dari rancangan Pak Rizal, apakah bisa terrealisasi atau tidak. Jadi itu saja Pak Rizal. Intinya saya akan tetap menunggu dan kita akan adakan nanti percakapan kembali Pak Rizal ya terkait dengan rencana yang sudah disampaikan Pak Rizal tadi, apakah sudah terrealisasi atau tidak dalam waktu dekat ini. Baik Pak Rizal, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa terrealisasi secepatnya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Andriawan selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan pasca observasi yang telah kami lakukan. Silakan Pak. Baik, jadi terima kasih Pak Irman, terima kasih Pak Rizal sudah melakukan pencerapan pasca observasi dengan baik. Untuk kesempatan ini beberapa catatan dari saya. Yang pertama tadi pengembangan sebenarnya yang mau berkembang atau mengembangkan diri itu guna dimensi bawahnya. Jadi bukan apa yang dilakukan oleh
Jadi kan di praobservasi itu rekan sejawat dan JP itu sudah sepakat bahwa nanti ketika saya observasi fokusnya itu pada bagian ini saya mau amati dengan baik karena saya merasa di sini masih kurang, dan apa yang kurang itu nanti berlanjut dari percakapan pasca observasi dan nanti kan selanjutnya bahwa fokus pengawatannya Bapak Firman itu di bagian ini karena ini masih kurang, dan itu dilanjutkan percakapan pasca observasi dan nanti dibuat rencana berikutnya itu yang mau. Jadi apa yang menjadi fokus itu nanti Pak Rizal akan melakukan pengembangan diri untuk pelatihan atau kemudian yang lain. Kemudian yang kedua adalah sebelum mengamati dengan baik tadi hasil pengamatan oleh CDP keberhasilan. Tadi CDP hanya meminta bagaimana penampilan tadi apa, maksudnya juga sedangkan itu dirikan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi sebenarnya kalau di percakapan pasca observasi observer itu meminta rekan sejawat untuk bagaimana Bapak menilai performa Bapak pada apa yang menjadi fokus di observasi tadi. Di titik itu bagaimana penilaian terhadap diri kita. Sudah itu kembali ke observer menyampaikan bahwa baik itu tadi hasil penilaian terhadap diri kita, dan di situ saya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya ini yang kurang observer tidak menyampaikan terhadap jawabnya apa hasilnya. Ya, itu ya. Baik Pak. Terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya Pak ya. Insyaallah saya akan memperbaiki proses pasca observasi saya, dan memang itu menjadi fokusnya juga terkait dengan penilaian dirinya, apakah itu rentang berapa 1 dan 10, masuk di mana, itu memang menjadi PR buat saya terkait dengan kegiatan di pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak Rizal. Baik, rangkaian kegiatan pasca observasi hari ini dalam kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan praobservasi, observasi akademik, dan hari ini observasi pasca observasi, dan juga percakapan observasi ini saya ditemani kedua orang hebat, itu Pak Rizal dan Pak Andriawan. Semoga kedepannya di kegiatan-kegiatan berikutnya akan lebih baik lagi dari hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andriawan dan juga kepada Pak Rizal yang sudah membantu saya dalam proses di kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan. Dan saya ingin ucapan bila sabil haq, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.